Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sampai jumpa kembali hari ini ya. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kemudian, hari ini kita akan belajar materi tentang sistem gerak pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu mengenali fungsi rangka pada manusia dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa mampu menganalisis bagian-bagian tulang penyusun rangka manusia dengan benar. Ketiga, siswa mampu menganalisis macam-macam tulang dengan benar. Dan keempat, siswa mampu menganalisis macam-macam persendian dengan benar. Nah, kemudian pada sistem gerak ini, manusia melakukan gerakan untuk menunjang aktivitas kehidupan sehari-hari. Misalnya itu ada berjalan, berlari, berenang, menghindari bahaya, mengangkat beban, memakai baju, menendang bola, makan, bahkan tidur. Nah, jadi gerakan itu apa? Gerakan itu merupakan pola koordinasi fisiologis yang sangat kompleks antara sistem rangka, sistem otot, dan sistem saraf. Seperti gambar di bawah ini terdapat dua gambar seseorang yang sedang melakukan aktivitas berbeda. Yang pertama itu ada seseorang yang sedang berjalan, kemudian yang kedua ini ada seseorang yang sedang berdiri. Selanjutnya itu ada pengertian sistem rangka. Jadi sistem rangka ini merupakan rangkaian tulang yang memberikan manusia bentuk, struktur, gerak, dan perlindungan. Adapun penyusun rangka manusia, yang pertama itu ada tengkorak, kemudian kedua tulang badan, dan yang ketiga ini ada anggota gerak. Seperti gambar di samping ini terdapat gambar torso ya, di mana terdapat bagian-bagian. Di situ itu ada tengkorak, kemudian ada bagian tulang badan, dan pastinya ada anggota gerak. Selanjutnya ada fungsi rangka tubuh. Yang pertama itu memberi bentuk dan postur tubuh. Jadi, seseorang akan terlihat tinggi ataupun pendek itu karena susunan rangkanya. Kemudian yang kedua, melindungi organ-organ yang lunak. Misalnya itu ada otak, sumsum tulang belakang, paru-paru, jantung, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga ini tempat melekatnya otot-otot rangka. Dan yang keempat ini mendukung terjadinya gerakan. Dengan adanya persendian, kerjasama otot dan sistem saraf. Kemudian yang kelima, ini adalah hematopoiesis, yaitu pembentukan sel darah putih, sel darah merah, dan keping-keping darah di sumsum merah. Sistem rangka pada manusia itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada rangka aksial, dan yang kedua itu ada rangka apendikular. Yang pertama, rangka aksial atau sumbu tubuh, ini merupakan tulang-tulang yang berada di bagian tengah sumbu tubuh. Kemudian yang kedua, ada rangka apendikular atau anggota tubuh, ini tersusun dari tulang anggota gerak atas, gelang bawah, tulang anggota gerak bawah, dan gelang panggul yang kemudian membentuk anggota gerak tubuh. Nah, ini terdapat contoh rangka aksial ya. Yang pertama itu ada tengkorak, dan yang kedua ini ada tulang rusuk dan tulang dada. Pada tulang tengkorak ini sudah terdapat bagian-bagiannya, yaitu ada frontal, kemudian ada nasal, kemudian ada maksila, ada mandibula, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu ada tulang rusuk dan tulang dada. Di situ terdapat bagian-bagian di antaranya itu ada tulang hulu, tulang badan, tulang pedang-pedang, kemudian ada tulang rusuk sejati yang berjumlah 7 pasang, dan ada bagian-bagian lainnya. Kemudian ada pun contoh dari rangka apendikular, yaitu sesuai pada gambar tersebut ada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah, di mana anggota gerak atas ini terdapat beberapa bagian, yaitu ada humerus, ulna, carpus, phalanges, dan radius.
Kemudian pada anggota gerak bawah ini terdapat beberapa bagian. Di antaranya itu ada pubis, tibia, patella, fibula, dan lain sebagainya. Kemudian ada pun macam-macam tulang. Yang pertama ini berdasarkan jaringan penyusunnya, itu ada tulang rawan atau kartilago. Ini ada yang pertama itu ada hialin, kemudian elastis dan fibrokartilago. Seperti gambar di samping ini terdapat gambar dari masing-masing tulang rawan, yaitu ada tulang rawan hialin, kemudian tulang rawan elastis, dan tulang rawan fibrokartilago. Terlihat jelas ya perbedaannya antara ketiga tulang rawan tersebut. Kemudian yang kedua ini ada tulang keras atau osteon. Terlihat sekali ya, di sini terdapat gambar tulang keras atau osteon dan bagian-bagiannya. Di sini itu terdapat osteosit, kemudian ada kanalikuli, dan ada lain-lainnya. Kemudian berdasarkan bentuknya, tulang itu yang pertama ada tulang pipa atau tulang panjang. Tulang pipa ini berbentuk silindris panjang, memiliki bagian epifis, diafisis, metafisis, dan cakra epifisis. Berfungsi untuk menahan berat tubuh dan pergerakan. Kemudian yang kedua ini ada tulang pendek. Tulang pendek ini berukuran pendek dan berbentuk kubus, serta tersusun dari tulang spons dan lapisan tipis tulang kompak. Kemudian yang ketiga ini ada tulang pipih. Nah, tulang pipih ini berbentuk lempengan dari tulang kompak dan tulang spons yang berisi sumsum. Kemudian yang keempat ini ada tulang tidak beraturan, di mana tulang tidak beraturan ini tulang bentuknya itu tidak beraturan, kemudian tersusun dari tulang spons dan lapisan tipis tulang kompak. Contohnya itu ada tulang belakang. Kemudian ada persendian atau artikulasi. Nah, persendian ini merupakan hubungan antara dua tulang atau lebih, baik yang dapat digerakkan maupun yang tidak dapat digerakkan. Kemudian ada pun macam-macam persendian berdasarkan strukturnya. Yang pertama ini ada sendi fibrosa. Sendi fibrosa ini merupakan sendi yang tidak memiliki rongga sendi dan diperkokoh oleh jaringan ikat fibrosa. Kemudian yang kedua ini ada sendi kartilago. Sendi kartilago ini merupakan sendi yang tidak memiliki rongga sendi dan diperkokoh oleh jaringan kartilago atau tulang rawan. Kemudian yang ketiga ini ada sendi sinovial, di mana sendi sinovial ini memiliki rongga sendi dan diperkokoh oleh jaringan ikat ligamen dan kapsul sendi. Berdasarkan gerakannya, sendi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ini ada sendi sinartrosis atau sendi mati, merupakan sendi yang tidak dapat digerakkan karena tidak memiliki celah sendi dan dihubungkan dengan jaringan ikat fibrosa atau kartilago. Nah, pada sendi sinartrosis ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu ada sinartrosis sinfibrosis, yaitu sendi yang dihubungkan dengan jaringan ikat fibrosa berbentuk serabut yang mengalami penulangan. Kemudian yang kedua itu ada sinartrosis sinkontrosis, yaitu sendi yang dihubungkan dengan jaringan tulang rawan kartilago hialin. Kemudian yang kedua ini ada sendi anfiartrosis, yaitu merupakan sendi dengan pergerakan terbatas akibat adanya tekanan. Nah, pada sendi anfiartrosis ini terdapat beberapa jenis. Di antaranya yang pertama ini ada simfisis, yaitu sendi yang dihubungkan oleh kartilago serabut. Kemudian yang kedua ini ada sindemosis, yaitu sendi yang dihubungkan oleh jaringan ikat serabut dan ligamen. Kemudian yang ketiga, ini ada gomposis, yaitu sendi pada tulang yang berbentuk kerucut yang masuk ke dalam kantong tulang. Contohnya itu ada tulang gigi. Kemudian yang terakhir itu ada sendi diartrosis. Sendi diartrosis atau sendi sinovial ini merupakan sendi yang dapat bergerak bebas. Adapun beberapa jenis sendi diartrosis, di antaranya itu yang pertama ada sendi engsel atau sendi berporos satu.
Kemudian yang kedua ini ada sendi peluru yang memiliki gerakan bebas ke segala arah. Kemudian yang ketiga ini ada sendi pelana, yaitu sendi timbal balik. Kemudian yang keempat ada sendi putar, di mana sendi putar ini bergerak dengan pola rotasi dan memiliki satu poros. Kemudian sendi luncur atau sendi geser, ini gerakan menggeser dan tidak berporos. Kemudian yang terakhir itu ada sendi kondiloid atau sendi elipsoid, yaitu gerakan ke kiri dan ke kanan atau ke depan dan ke belakang pada sendi. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa hari ini kita telah mempelajari fungsi rangka pada manusia, bagian-bagian tulang penyusun rangka manusia, macam-macam tulang, dan macam-macam persendian. Kemudian sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu pakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.